Nggak pernah kebayang sih Pak Nas ya. Yang tadinya hanya ya punya impian pengen keliling dunia, Masya tapi Allah. dikasih bonus lebih bisa dinobatkan menjadi nomor 1 terbaik. Alhamdulillah. Kedua, alhamdulillah udah 20 kali kita umroh lebih Subhanallah. dari magnet rezeki, terutama karena ilmunya Sekarang full time nih. full time. Wow, full time dakwah ya. Dakwah. Full time dakwah syiar dinar Alhamdulillah, ya. iya. Kemudian syiar Baitullah, Iya. kemudian juga syiar ilmu magnet Magnet rezeki. rezeki. Ya. Ada apa-apa sekarang Bu Aisyah dan Pak Huda garpu tala dulu. Betul. Iya. Ya termasuk anak mau meneruskan di mana kita garpu tala, dilanjut dengan istikharah kayak gitu Masya Allah. Dinar akan tetap berjaya tanpa kita. Tapi bisa jadi gitu ya. Kita bukan siapa-siapa gitu ya tanpa Dinar. Itu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi di podcast Magnet Rezeki edisi spesial ya. Karena hari ini kita melaksanakannya di latar belakang Menara Eiffel. Alhamdulillah, dan hari ini kita berbincang dengan pemenang nomor 1 ya, luar biasa ya. Pensyiar dinar terbaik ya, Alhamdulillah di periode ini, yaitu Bu Aisyah dan Pak Huda ya. Alhamdulillah hari ini mereka ikut bersama dengan rombongan ya, bahkan memberikan dedikasinya ya sebagai yang terbaik di PT DKRI. Gimana rasanya Bu Aisyah? wah, Ya menjadi yang nomor 1 nih. nggak pernah kebayang sih Pak Nas ya. Yang tadinya hanya ya punya impian pengen keliling dunia, Masya tapi Allah. dikasih bonus lebih bisa dinobatkan menjadi nomor 1 terbaik. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Dan tentunya ini berkat salah satu ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ya, Betul. dengan ilmu magnet rezeki. Betul Gimana sekali, Pak menurut Nas. Bu Aisyah? Seperti yang Pak Nas selalu sampaikan kepada kami, apapun bisnisnya ya ilmu magnet rezeki ya ilmunya gitu, dan itu memang saya terapkan dalam bagaimana saya mensyiarkan dinar bersama tim gitu, dan ya hasilnya ini Pak Nas menakjubkan ajaib Allah. gitu ya. Bisa ini kan kita 2 tahun nih Pak Nas ya periode mau ke Eropa ini, Iya. jadi ya mempertahankan sesuatu yang luar biasa kan tentu nggak mudah kalau kita tidak menggunakan ilmu, kurang lebih begitu. Masya Allah. Kenal ilmu magnet rezeki yang pertama siapa dulu? Pak Huda atau Bu Aisyah dulu? Pak Huda dulu. Oh, Pak Huda dulu. Pak Huda dulu. Iya, coba mic-nya ke Pak Huda. Boleh. Ya. Gimana Pak Huda Iya. pertama kali pertemuan dengan magnet rezeki? Jadi saya diajak salah satu teman gitu ya Pak Nas, dikasih audio link Telegram Ustadz, dan saya pelajari satu persatu demi satu audionya, dan yang saya praktekkan langsung jurus Khairozikin. Jadi setiap malam Jumat saya praktekkan yang disampaikan oleh Ustadz, dan alhamdulillah banyak keajaiban yang saya dapatkan. Masya Allah. Dan akhirnya saya sebarkan dan saya ajak istri saya untuk belajar magnet rezeki juga. Boleh tahu nggak apa keajaiban terdahsyat yang Pak Huda rasakan dengan ilmu magnet rezeki? Keajaiban terdahsyat salah satunya adalah kita bisa berdua jadi salah satu trainer Pak Nas, ngikutin iya. syiar dari Pak Nas. Yang kedua, alhamdulillah udah 20 kali kita umroh lebih Subhanallah. dari magnet rezeki, terutama karena ilmunya. Masya Allah. Dulu hanya setahun sekali, alhamdulillah bisa mempraktekkan jurusnya dan bisa bolak-balik ya insya Allah ke Tanah Suci ngikutin jejak Ustaz. Ini kayaknya banyak ya dapat keajaiban umroh ini. Itu ya. yang paling Sampai 20 kali, subhanallah. Iya. Kabarnya dulu Pak Huda tuh kerja, terus kemudian salah satu impiannya adalah pensiun dini gitu. Iya betul. Gimana? Ustaz. Ya, pensiun ini adalah syiar dari magnet rezeki dari dinar juga. Akhirnya memberanikan diri untuk mendakwahkan dinar, dan salah satu wasilah dari dinar itu akhirnya berani untuk pensiun dini. Masya Allah. Jadi sekarang full time nih. Full time. Wow, full time dakwah ya. Dakwah. Full time dakwah syiar dinar ya. Iya. Kemudian syiar Baitullah, Iya. kemudian juga syiar ilmu magnet Magnet rezeki. rezeki, Ya. Kalau Bu Aisyah sendiri, keajaiban terbesarnya apa nih? Di dinar tentu luar biasa ya, bisa. Coba di luar dinar ada nggak? Di luar dinar banyak Pak Nas. Jadi saya kan dari keluarga umum ya Pak Nas ya. Almarhum bapak saya PNS gitu kan. Dan ya kalau bicara tentang agama ya kami mungkin biasa saja gitu, tapi setelah itu dengan magnet rezeki, dengan dinar, alhamdulillah
dua anak kami sudah kesehariannya itu dekat dengan Quran. Mudah-mudahan ya sampai akhir hayatnya bisa mungkin 30 juznya. Ya, ya, amin. Satu keajaiban. Karena ya kita karena kan ilmu Magnet Rezeki kan ada yang Garpu Tala tuh. Betul. Nah, salah satunya dari ilmu Garpu Tala ini Pak Nas. Jadi awal saya gabung dengan Magnet Rezeki itu menentukannya bingung suami atau saya gitu yang jadi wakil resmi itu. Gitu. Nah, ketika kita Garpu Tala, hasilnya bagusan saya yang jadi wakil resmi. Jadi ada apa-apa sekarang Bu Aisyah dan Pak Huda Garpu Tala dulu. Betul. Iya. Ya termasuk anak mau meneruskan di mana kita Garpu Tala, dilanjut dengan istikharah kayak gitu. Masya Allah. Terus tadi kita memulai berniaga di Dinar itu juga hasil dari Garpu Tala gitu kan. Yang tadinya kita bingung siapa nih yang mau daftar, alhamdulillah dari ilmu ini ya akhirnya saya gitu. Dan kalau akhirnya sesuai dengan apa yang Allah tunjukkan kepada kita, ya hasilnya luar biasa Pak Nas. Masya gitu Allah, ya. alhamdulillah ya. Jadi karena di Magnet Rezeki itu atau di Dinar Khairul Razikin sistemnya adalah salah satunya ya suami atau istri yang menjadi wakil resmi ya, tapi pasangannya bisa menjadi sahabat bisnis Magnet Rezeki. Nanti kalau teman-teman penasaran kepo-kepo tanyain aja Bu Aisyah ya. boleh. Bu Aisyah, ikut Dinar Khairul Razikin berarti sejak tahun berapa? Sejak Dinar ini launching dong. Sejak Dinar launching. Betul. Ya? Masya Jadi Allah, ya. kerennya itu kan kita launching di saat pandemi ya Pak Nas ya. Iya, Ya, betul. di pertengahan 2020. Jadi ya sejak itu kita langsung memberanikan diri untuk bergabung. Tapi ya gitu Pak Nas, kadang kan kita sudah dengan ayat Garpu Tala gitu kan. Tapi suami kan karena masih dinas itu gitu kan. Dinas, ya. Santai aja dulu katanya Ya, kan. ya. Akhirnya saya Garpu Tala juga Pak Nas. Ketika saya itu diundang ke SGS 2 Bali itu. Iya. Dan alhamdulillah ternyata LOP kami itu bersatu di situ. Pak Huda itu pengen ibaratnya perform di salah satu stage hotel itu. Dan LOP saya itu mendinarkan beliau gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah sejak itu kita gaspol Pak Nas. Gaspol. Karena ridho suami sudah 100%. Jadi alhamdulillah itu sesuatu yang menurut saya juga luar biasa gitu ya. Saya juga beliau resign juga salah satu keajaiban sih menurut saya. Coba sekarang Pak Huda. Ya. Dari sisi Pak Huda gitu kan, Dinar itu yang membuat Pak Huda dan Bu Aisyah itu gaspol, pastinya kan ada sesuatu yang dalam ya tentang filosofi Dinar. Ya. Apa yang Pak Huda rasakan tentang perjuangan Dinar ini? Ya, sampaikan oleh Ustadz bahwa Dinar itu tanpa saya juga akan jaya di akhir zaman. Itu yang saya rasakan. Dan ketika pegang, ya dulu pasti saya di hadiah dari kantor juga bentuk logam mulia dan lain sebagainya kan. Dapat 20 gram, dapat 25 gram, dapat itu saya kumpulkan. Tapi ketika mencoba menabung Dinar yang disampaikan Ustadz gitu ya, saya kok malah dapat tambahan banyak dari mas-mas yang lain gitu tuh. Dulu nabung yang lain kagak gitu tuh. Gitu ya? Iya, ada kan keberkahan yang ada lebih, keberkahan yang lebih gitu. Ternyata kok dapat bonus ini, ya udah kita dinarin akhirnya. Entah itu dalam bentuk rupiah, dalam bentuk emas gitu Ustaz. Masya Allah. Dan keren luar biasa, dan kerennya banget kayaknya bisa melipat waktu Dinar ini. Gitu? Iya. Melipat waktu karena saya dulu belum punya keinginan daftar haji lagi gitu ya. Karena daftarnya kan reguler. Tapi insya Allah dengan Dinar itu bisa melipat waktu dari cepat dengan daftar haji yang plus gitu loh Ustaz. Dan itu kan luar biasa ilmunya. Biayanya jauh lebih murah ya. Iya, lebih murah, dan ternyata karena kecil nabungnya. Dulu itu berapa 2 tahun yang lalu itu pergi umroh itu hanya dengan 4 dinar. Gitu ya. 10 dinar. 10 ya. 10 dinar itu bintang 4. Iya. Sekarang gitu kan 4 dinar ya Ustaz. 4 dinar sudah bintang 5. Masya Allah ya. Itu salah satu keberkahannya Ustaz. Gitu ya. Iya. Tadi apa yang disampaikan tadi adalah satu kalimat gitu kan, Dinar tanpa kita akan tetap berjaya, tapi kita tanpa Dinar bukan siapa-siapa. Ya. Oke, sekarang Bu Aisyah. Siap. Bu Aisyah kan banyak SBMR-nya nih. Siap. Dari sebanyak itu, boleh nggak ada satu kisah yang mengharukan, gitu kan, dipilih gitu kan untuk dibagikan kepada pemirsa ini? Ya.
banyak dari SBMR akhirnya yang tadi Pak Nas tidak berani bermimpi tentang umroh, tentang haji gitu kan. Akhirnya mereka bersemangat karena apa? Murah gitu. Murah karena ketika kita konversikan dalam bentuk dinar ini, segala sesuatu itu terasa lebih hemat gitu. Akhirnya pada bolak-balik tuh Pak Nas. Pada bolak-balik. Terus ada banyak juga yang sudah lunas amanahnya gitu. Yang tadinya kayaknya nggak mudah gitu ya untuk melunasi, dari pelan-pelan menabung. Luar biasanya tuh dinar masih lunas juga gitu. Dinarnya tetap, amanahnya atau hutangnya lunas. Iya. Subhanallah. Itu yang luar biasa. Jadi ada nggak misalnya dari kalangan bawah banget gitu? Iya, banyak. Jadi awalnya kan karena ketika bergabung di Sobat Bisnis Magnet Rezeki itu orang yang kadang yang ditanyakan itu, saya harus beli berapa? Kan gitu. Nggak usah beli kalau memang belum ada dananya, gabung saja kan gitu. Gitu ya? Iya, jadi hemat gitu ya. Artinya tanpa kita ibaratnya kan kadang ada perusahaan yang harus sekian gitu kan untuk apa kita bisa jadi resellernya dan sebagainya, tapi di dinar kan dimudahkan. Jadi yang orang-orang yang sebenarnya dari kalangan yang mungkin menengah ke bawah, akhirnya mereka itu pelan-pelan juga ikut menabung tentu. Ya kan, karena nggak mungkin kita mengedukasi orang kalau kita juga tidak melakukan gitu. Jadi dari sana akhirnya mereka punya penghasilan, Pak. Mereka punya penghasilan. Malah dari situ ya. Alhamdulillah. Berkahannya Ustaz. Keberkahannya ya. Berkah. Bahkan sampai nangis-nangis. Iya, terima kasih apa segala macam gitu kan, dengan yang tadinya mungkin ragu apa segala macam, ketika sudah mereka mempraktekkan ternyata ya kalau kita nyimpen sesuatu yang bernilai sunnah gitu kan. Allah pasti membukakan jalan lah seluas-luasnya. Kepercayaannya teman-teman semua ya. Kalau udah ada hadis Nabi udah pegang aja udah. Iya, betul. Dan hadis Nabinya itu kan dinar. Ya, bukan cuma sekedar emas ya. Dinar dan dirham. Betul, Pak Nas. Gitu. Iya. Jadi kombinasi antara ilmu magnet rezeki dengan dinar khairul rezekin ya. Nah, boleh nggak closing statement dari Bu Aisyah gitu kan, dan nanti dari Pak Huda? Siap. Sahabat-sahabat semuanya, tadi yang seperti disampaikan oleh Ustadz Nasrullah, jangan pernah ada keraguan dengan nubuah Nabi ya, karena seperti tadi dinar akan tetap berjaya tanpa kita, tapi bisa jadi gitu ya, kita bukan siapa-siapa gitu ya tanpa dinar. Itu yang saya rasakan dalam kehidupan saya. Jadi semuanya seperti dibukakan pintu rezeki gitu ya, dari arah yang nggak disangka-sangka. Saya doakan teman-teman semuanya bisa keliling dunia gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Mengajak sahabat-sahabatnya, keluarganya gitu ya. Dan yang luar biasanya yang bikin saya terharu itu kesuksesan saya di dinar itu bisa dinikmati oleh keluarga tercinta gitu. Terima kasih Pak Nas. Sudah menjadi wasilah kehidupan yang lebih baik untuk keluarga saya, terutama dari sisi finansial juga. Siap. Gitu. Pak Huda, closing statementnya. Tentunya bahwa dengan kita belajar ilmu magnet rezeki, insya Allah jalan kemudahan, jalan keajaiban insya Allah akan didapatkan dari kita ya Pak Nas ya. Kita buktikan bisa keliling. Dulu impian Menara Eiffel itu nggak ada dalam sejarah saya. Ini baru pertama kali nih? Baru pertama kali Ustaz. Tapi dengan wasilah magnet rezeki dan dinar khairul rezekin sama Ustaz Nasrullah menjadi jalan kami bisa foto di sini. Masya Allah. Podcast terbaik lagi ya? Iya, Masya Allah. Itu keajaiban Ustaz sebetulnya. Terima kasih banyak. Pelajari ilmunya magnet rezeki dan tentunya nabung dinar khairul rezekin. Masya Allah. Yuk sama-sama. Apapun bisnisnya, ilmu magnet rezeki, ilmunya dinar KR tabungannya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah.